Baik, terkait dengan hakikat ya penghitungan di yaumul hisab nanti, memang kalau saya pribadi lebih kepada bahwa apa yang Al-Quran dan hadis Rasulullah sampaikan terkait dengan, kalau tadi dibahasakan dengan nominal ya, ada yang 1000 kali, ada yang 7 kali, 10 kali, itu hanya pada tataran simbolik saja ya. Bahwa dalam jiwa kita, dalam diri kita ya, apakah itu yang mendominasi kebaikan atau keburukan ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana teknisnya, ya saya pribadi belum pernah bertanya langsung secara kepada malaikat yang nanti akan menghisab. Akan tetapi kemudian secara prinsipal ya, secara prinsip itu kan di dalam surat Asy-Syams itu kan jelas bahwa wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Jadi qad aflaha, lagi-lagi secara simbolik, nanti orang yang timbangannya itu lebih berat tentu dia akan beruntung ya. Sedangkan sebaliknya, waqad khaba man dassaha, orang yang timbangannya lebih banyak keburukannya, dia tentu akan merugi ya. Terkait jawaban atau pertanyaan tentang kenapa di dalam Al-Quran itu kok banyak sekali simbol ya, termasuk mungkin misalnya kenapa di dalam Al-Quran itu yang digunakan kata jual beli misalnya ya, misalnya kan ada ahallallahul bai'a wa harramar riba ya. Jadi memang bapak-bapak, para hadirin jamaah yang hadir rahimakumullah, Al-Quran itu dalam menggunakan suatu bahasa itu memang syarat dengan simbol. Termasuk kenapa kemudian yang digunakan kata jual beli misalnya. Kenapa yang digunakan adalah nominal, ada 1000, ada 10, ada 7 ya. Ya. Dalam memahami Al-Quran para jamaah, kita tidak bisa kemudian memahaminya secara tekstual ya. Tetapi kita memahaminya juga secara kontekstual. Kita lihat konteks masyarakat Arab ketika Al-Quran itu diturunkan, itu kan sedang Arab jahiliyah itu kan, jadi Saudi Arabia itu kan adalah suatu kota, suatu tempat yang kosmopolit ya. Di sana pusat perdagangan ya. Banyak terjadi yang namanya transaksi ya. Oleh karena itu Allah tidak heran kemudian menggunakan bahasa-bahasa kurang lebih perniagaan. Ada jual beli, ada nominal tadi. Itu untuk mempermudah ya, umat Islam ketika itu bahkan sampai sekarang menggambarkan, mengilustrasikan, oh bahwasanya sesuatu yang nanti akan terjadi di yaumul hisab itu kira-kira gambarannya seperti ini. Jadi untuk mensederhanakan, untuk memahamkan umat Islam, kira-kira yang digunakan adalah dengan gambaran nominal tadi ya. Itu satu. Pertanyaan berikutnya adalah, lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa justru menghitung-hitung kebaikan itu adalah sesuatu yang buruk ya. Secara tepatnya saya juga kurang begitu faham ya, ini hadis yang berbicara dalam konteks apa ya. Tetapi kemudian ada juga hadis yang asbabul wurudnya itu justru untuk sebagai Al-Quran dan hadis itu kan ada basyiron wa nadhiron ya, kabar gembira dan ancaman ya. Jadi kita harus juga memahami ayat Al-Quran dan hadis itu dalam konteks apa ya. Nah kalau hadis yang mengatakan bahwa menghitung kebaikan itu adalah buruk ya, bisa jadi asbabul wurudnya ya. Kalau Al-Quran itu kan asbabun nuzul ya, jadi ada sejarahnya itu, ada ceritanya. Bisa jadi hadis itu asbabul wurudnya adalah konteksnya sebagai nadhiron ya, untuk peringatan ya, jangan sampai seperti itu. Mungkin ya hadis ini adalah konteksnya kebaikan itu adalah dijadikan sebagai riya misalnya ya. Itu kan menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Oleh karena itu
dalam mensikapi misalnya terjadi benturan ya antara Al-Qur'an dengan hadis misalnya, kita harus bijak ya, dan kita harus secara metodologis juga kita harus melalui tahapan-tahapannya ya. Jadi nanti ada misalnya mengumpulkan dua dalil yang seakan-akan bertentangan, padahal sebetulnya itu tidak bertentangan. Itu ada metode tersendiri ya. Nanti ada namanya metode jam'un ya, metode tarjih dan lain sebagainya ya. Itu biasanya digunakan oleh para ahli ulumul hadis atau ahli usul fikih biasanya. Nah, yang mau saya katakan itu ya. Jadi kita lihat dulu konteks hadisnya ya. Hadis tadi apakah dalam konteks betul-betul basyiron, memberi kabar gembira, atau justru konteks nadhiron ya, sebagai konteks peringatan ya. Jangan sampai kemudian kita salah faham terhadap suatu dalil ya. Apakah itu dari ayat Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Yang jelas, yang perlu kita garis bawahi itu sekali-kali tidak ada dalil-dalil yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Kalaupun ada, itu hanya seakan-akan saja ya. Tetapi itu juga kemudian sudah diatur ya sistematikanya oleh para pakar ahli hadis dan ulumul Quran. Kurang lebih seperti itu, Bapak.